Halo teman-teman, baik lagi sama Efraim. Kali ini membersamai di podcast Etika, Edukasi, Integritas dalam Karya Audio. Kebetulan ini adalah episode pertama dalam sesi etika ini. Kemarin kita udah bahas banyak banget. Nah, untuk pembahasan kali ini Efraim gak sendiri tentunya. Aku gak sendiri karena dibersamai oleh dua narasumber yang pastinya sudah berkecimpung di dunia karya audio selama kurang lebih 350 tahun alias baru kemarin. Ini ada Belinda dan Melanie. Say hi dulu ke teman-teman semua. Hai, halo. Terima kasih sudah mengundang kami di sini. Oke, boleh memperkenalkan diri secara singkat dari Melanie dulu mungkin. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Melanie. Udah aku jadi bintang tamu di podcast hari ini. Nama panjangnya? Gak ada kebetulan, Oh, Melanie aja. Jadi oke. panggil aja Mel ya. Panggilnya Oke. Mel. Singkat banget, singkat padat dan jelas. Iya, Oke. kayak hubunganku Jelas sama dia. Oh iya, amin ya. Amin. Oke, halo Mel. Hai Mel. Halo. Oke. Silakan. Oke, nama aku Belinda Salma Kirana, panggil aja Belinda. Dan sekarang senang banget bisa diundang di podcast kali ini. Oke, Belinda. Panggilan singkatnya Bel berarti. Iya, Bel aja. Mel. Bel. Iya. Kalian sebenarnya emang dari lahir itu emang dicocokkan namanya seperti itu atau gimana? Kita tuh saudara yang terpisah gitu. Saudara yang terpisah. Bogor Pantes- dan Jogja. pantes mirip loh. Iya, mirip dari segi apa ya? Sama-sama cewek. Oke. Bener, nggak salah. Gak expect loh kita mirip di Iya. situ. Wow, cocok logi yang sama. Oke. Nah, maaf saya potong ya. Nah, Oke. jadi kan emang di sini mau ngebahas tentang karya audio gitu ya Iya. di podcast kali ini. Cuman sebelum kita ngebahas tentang etika ini kan agak berat sebenarnya gitu. Mungkin aku mau nanya-nanya dulu nih ke Belinda dan Melanie mungkin ya. Iya. Ada pengalaman apa sih dalam menikmati karya audio? Contohnya dengerin radio atau nonton film? Atau mungkin kapan deh? Belinda dulu, kapan terakhir kali nonton TV dan dengerin radio? Kalau aku TV sih masih ya, cuman jarang aja. Tapi kayak ya kemarin malam juga masih ikut nimbrung lah ibu gitu nonton. Tapi kayak kalau misalnya aku sendiri inisiatif enggak, cuman kayak sambil makan gitu sambil nonton TV gitu. Oke. Jadi nggak lama banget lah kalau misalnya TV. Tapi kalau radio itu ya mungkin kalau di mobil masih kehitung ya denger radio gitu ya. Iya. Tapi ya jarang aja. Terus kalau misalnya dari radio ininya sendiri, apa sih namanya? Bukan dari mobil tapi pokoknya Bentukan radio, bentuk yang radio bener-bener aslinya radio. itu kan aku juga punya ya di keluarga itu juga punya, cuman terakhir itu kalau misalnya pakai radionya asli itu aku kayak sekitar SMP gitulah, karena sebenarnya mungkin masih bisa dipakai tapi rusak aja jadi nggak lanjut gitu. Oke, kapan rusaknya? Ya sekitar ya itu tadi SMP gitu. Nah, kebetulan keluarga Melanie buka servis. Bukan? Enggak dong. Oke. Enggak, Beda lagi. Oke, mungkin coba diceritain dulu pengalaman Melanie. Kalau misalkan dari radio, aku tuh nggak pernah punya radio. Oke. Jadi kayaknya kalau misalkan secara bentuknya itu kayaknya kalau misalkan dengerin mungkin di beberapa tempat mungkin kayak lewat doang gitu loh. Terus Radionya lewat. akunya dong. Oh, kamu Akunya lewat, dong. ada suara radio. lewat. Oke, Jadi oke. seneng kan? Mm. Nah, akunya lewat mungkin kayak denger sekelebet doang lah gitu. Sekelebet itu Iya. bahasa apa ya? Sekelebet itu nggak tahu ya, coba cari di KBBI. Oke, ditolong nanti editor ya. Oke, lanjut. Terus kalau misalkan mungkin di mobil mungkin sesekali doang. Terus kalau TV, Iya. TV tuh terakhir tuh kayaknya pas Covid atau setelah Covid gitu. Pokoknya udah nggak nonton TV lagi. Apalagi kan sekarang ngekos ya. Jadi pastinya nggak ini. Iya, nggak beli TV ya. Kenapa nggak beli TV? Mahal mau dibiayain. Aduh. Nah, dulu waktu nonton TV tuh suka program apa Melanie? Aku suka SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Yaps. Kalau Belinda, Aku sih fans berat sama Upin Ipin gitu. Upin Ipin. Iya. Kalau boleh tahu umur kalian sekarang kan udah menganjak 17 tahun ke atas gitu. Tapi kenapa tontonannya masih kartun-kartun? Tapi karena itu menghibur aja, Menghibur kayak aja. walaupun diulang-ulang juga kayak enjoy aja nonton Upin Ipin. Oke. Kayak nostalgia aja. Iya. Nostalgia tapi masih enjoy banget gitu. Iya. loh. Selain ini deh kartun-kartunan kayak contoh sinetron kah atau variety show atau segala macam ada gak? Variety show sih paling. Ya itu kalau misalnya kalian tahu Arisan itu. Arisan. Aku ikut nonton itu sama ibuku aja sih. Oh, ikut juga main arisannya? Enggak. Enggak dong. Enggak ya? Oke. Enggak diundang dong di TV itu. Udah. Kalau Melanie mungkin? Aku mungkin dulu Super Family
dari 100 mirip-mirip kayak Arisan lah gitu. Iya. Oke. Yang survei membuktikan itu kan. Iya, Iya, itu aku suka betul. banget sih nonton juga. Sama saya juga kemarin dikit tapi Kan ada juga di TikTok kan? di TikTok ada juga. Ada. Jarang potongannya lewat di saya tapi. Oh. Oke, tadi kan udah nge-mention beberapa program dan tadi udah ada pengalaman lah setidaknya dulu waktu kecil, walaupun sekarang mungkin masih kecil. Udah besar dikit sedikit. Nah, ada pernah nemu nggak sih kejanggalan kayak wah, kok radionya kayak gini atau mungkin pembahasannya yang terlalu nggak masuk di akal atau mungkin saat nonton nonton TV gitu. Kayak kurang cocok gitu dipandang. Ada nggak nemu kejanggalan seperti itu? Dari apa ya, sharing kalau misalnya aku suka SpongeBob kan. Nah, di SpongeBob itu ada kartun namanya Sandy. Sandy. Itu tupai. Nah, tapi dia tuh kayak apa ya? Pakaiannya itu pakai pakaian yang apa ya? Istilah Kurang bahasanya, sopan gitu ya kalau sopan misalnya buat dipertontonkan gitu aja untuk ke apalagi anak-anak. anak-anak kan kartun ya SpongeBob tuh Iya. ya. Terus kalau nggak salah tuh pernah ditegur sama KPI kalau nggak salah ya. Mungkin itu sih yang agak janggalnya gitu. Itu kan tonton untuk anak-anak, tapi ada yang kurang pantas lah untuk dilihat gitu. Oke, padahal itu kartun gitu dan hewan juga ya. Oke. Karena sesuai dengan tema podcast kita kali ini, tadi sempat Belinda dan Melanie membahas kejanggalan-kejanggalan yang ditemui. Nah, tapi kita ingin mengulik lebih dalam nih mengenai etika dalam penyiaran gitu. Aku pengen tahu deh dari Belinda mungkin ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud etika dalam dunia penyiaran? Oke, di sini aku ambil analogi dulu ya buat jelasin ke kalian. Mungkin kalian pernah nemuin kayak bangunan yang lama banget bertahan lama gitu kan, pasti bertanya-tanya kenapa kok bisa selama itu bertahan gitu kan. Iya. Pasti yang ditanyain fondasi apa yang digunakan kok bisa sekokoh itu. Nah, itu ibaratkan aku ambil kayak si bangunan yang bertahan lama ini itu tuh kayak sistem penyiaran Indonesia gitu. Terus fondasi kokoh itu kayak etika yang digunakan untuk diterapkan di sistem penyiaran ini gitu. Jadi kenapa bisa kokoh? Jadi mereka itu ada saling berkesinambungan gitulah. Pokoknya ada hubungannya, ada saling berkaitan gitu. Nah, karena pengertian etika sendiri itu tuh kan prinsip moral yang mengatur seseorang atau suatu kelompok dalam mengambil keputusan gitu ya. Jadi kayak ada batasan-batasan, yang ada aturan-aturan yang berlaku kayak gitu-gitu. Nah, terus sistem penyiaran ini kan juga melibatkan media menyiarkan atau menyebarkan informasi itu gitu. Yes. Nah, media itu kan luas banget ya jangkauannya, bisa jutaan orang dan bahkan lebih mungkin, pokoknya masyarakat luas gitulah. Nah, jadi kalau misalnya etika tadi itu tuh kayak dilanggar atau tidak ditaati gitulah, nggak mengikuti aturan etika itu nanti juga bisa masyarakat luas yang menerima informasi tersebut tuh bisa kayak muncul stigma negatif lah, kepanikan, kan macam-macam ya, masyarakat luas kan beda-beda ya ini ya penerimaannya dari informasi itu, bisa panik lah, terus habis itu nanti juga bisa menimbulkan konflik sosial gitu kan. Nah, jadi di sini pentingnya etika itu tuh juga karena punya tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan hak individu sama hak publik. Kayak contohnya, apa tuh? Contohnya itu tuh kayak misal kasus kejahatan atau kasus kekerasan deh gitu kan. Kekerasan kan kayak kalau ditampilin kan butuh banyak etika-etika yang misalnya ada sensor, ada dan sebagainya gitu kan. Nah, hak publik dan hak individu di sini tuh maksudnya kayak misalnya hak individu dia punya hak untuk aku nggak mau deh disebarin informasi yang ini. Jadi sebelum benar-benar di-upload atau diunggah gitu, nanti ada syarat-syarat yang jangan karena orang ini nggak mau disebar ininya kayak gitu. Data-data pribadi kayak gitu tuh adalah gitu. Itu melindungi hak individu. Oke, kalau hak kelompok tadi? Terus hak publik ya, publik hak kelompok. Tadi. Ya itu tuh kayak misal publik kan yang menonton lah istilahnya. Jadi kalau misalnya ada kasus kekerasan itu tuh, jadi hak publik atau masyarakat luas tuh juga punya hak kalau mereka tuh nggak diberi sesuatu atau konten yang bisa membuat trauma gitu. Aku nggak mau nih dikasih konten yang kasus kekerasan ini dengan benar-benar langsung gamblang gitu loh, tanpa disensor dulu. Jadi kayak aku punya hak untuk nggak menonton itu yang bikin aku trauma gitu. Itu jadi kayak menjaga keseimbangannya itu. Ya kadang kan juga ada ya masyarakat atau mungkin beberapa orang yang kalau ngeliat darah tuh langsung wah takut banget gitu. Macam-macam lah ininya, responnya kan. Jadi takutnya gitu. Ya, oke. Nah, jadi etika itu mungkin ya memang tata cara mungkin ya, guidelines terus panduan gimana media itu bisa bekerja gitu. Tapi selanjutnya mungkin untuk ke Melanie. Emang ada apa aja sih yang diatur atau
apa yang sudah disediakan pemerintah gitu untuk mengatur penyiaran, atau apakah ada lembaga lain gitu yang mengatur? Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya kita juga udah punya undang-undang tentang penyiaran ini ya, yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2002. Itu udah lama banget kan ya. Itu isinya tentang penyiaran. Udah berapa tahun yang lalu itu? 23 tahun yang lalu. Wow. Iya. Jadi Pinter matematika deh, cepet Wah, ngitungnya. iya. Lumayan. Lanjut. Di undang-undang itu memuat apa ya, apa yang harus dilakukan lembaga penyiaran, kayak harus kontennya tuh harus informatif, terus harus edukatif, terus juga menghibur. Jadi media ini bukan cuma sebagai sarana hiburan, tapi juga harus mengedukasi masyarakat Gitu. Agak berat ya. Memang berat. Dan selain itu media itu juga nggak boleh nampilin konten-konten yang berbau negatif, kayak contohnya tentang asusila, kekerasan, narkoba, perjudian, itu nggak boleh ditampilin di media. Jadi harus disensor. Ada batasannya tersendiri, Frem. Jadi kalau misalkan untuk lembaga sendiri, kita punya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah itu tuh lembaga yang ngurus ke penyiaran di Indonesia. Nah KPI ini juga punya pedomannya tersendiri, yaitu apa tuh? P3SPS. Apa itu? P3SPS itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kalau P3K? Beda lagi. Oke, kita mau bahas P3SPS aja ya. Oke, silakan. Jadi ini tuh pedoman yang dari KPI buat media-media yang harus sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat juga gitu. Jadi ada aturannya lah, media ini apa yang harus ditayangkan, apa yang boleh dan apa yang enggaknya gitu. Oke, berarti sebelum media ini mengupload kontennya ke masyarakat harus sesuai dengan pedoman itu berarti. Iya, harus. Kalau enggak kan bisa nanti menimbulkan teguran dari KPI gitu kan. Kalau misalnya ada yang melanggar bisa kena teguran gitu dari KPI-nya sendiri atau terjerat undang-undang yang tadi. Oh, ditegur aja, hey gitu. Enggak dong. Ada tindak lanjutnya. Ada teguran tertulisnya. Jadi dari KPI nanti tertulis ini teguran ini nanti disampaikan ke medianya. Nah, tadi kan Melanie udah sempat nge-mention tentang teguran. Terus sempat ngomongin kalau misalnya ada pelanggaran bakal digini-giniin. Emang ada yang kena ya? Ada dong pasti. Oh iya. Ada yang terjerat. Kita Banyak kah? Banyak, Mbak. Sebanyak apa? Banyak, Mbak. Segini? Apa segini? Wah, gimana kapasitasnya dulu nih? Kita ambil contoh kasus 5 tahun ke belakang deh. Wah, lama tuh. Lama Kayak tapi- masa presiden. Ya, lanjut dulu. Wah. Beda ini ya, oke. Oke. Kita Beda topik. lanjut Lanjut. ya. Mungkin aku akan ngambil dari 5 contoh kasus dari 5 tahun ke belakang. Oke. Yang pertama itu dari program Sauran di Net TV. Jadi itu program yang diadain pas waktu sahur, pas Ramadan tuh kan. Oke. Nah di program itu jam tayangnya itu jam 4 atau setengah 5-an Pagi kan? pagi, Oke. subuh-subuh. Karena Subuh. sahur, kalau Karena sahur. maghrib udah buka. Ada teman saya jam sahurnya jam 4, jam 8 dia makan lagi. Aduh, nggak Waduh. puasa berarti itu ya. Ya itu nggak tahu ya. Oke, lanjut. Lanjut dulu. Nah di program itu dia tuh menghadirkan anak kecil, anak di bawah umur. Siapa itu? Cipung. Kamu tahu Cipung. Cipung kan? Iya, Cipung. Iya. Anaknya Raffi Ahmad dan Nagita Iya. Slavina yang umurnya baru berapa tahun? Berapa ya? Masih kecil lah ya. Masih kecil lah ya, di bawah umur. Nah itu ada di program itu. In frame. Wow. Makanya itu kan termasuk kayak pelanggaran eksploitasi anak kan. Harusnya kan nggak boleh anak-anak itu di jam segitu melakukan program siaran gitu. Karena waktunya untuk istirahat itu. Istirahat anak-anak. Oh, kalau misalnya dia kebangun tiba-tiba minta susu gitu. Ya beda lagi. Lain Beda cerita lagi. ya. Oke. Ini berarti kayak udah terkonsep gitu Iya. ya. Oke. Yang lain coba. Kalau dari kasus yang lain itu ada Metro Malam. Jadi ada penggerebekan, berita-berita tentang penggerebekan pinjol ilegal. Pinjol ilegal. Emang ada pinjol yang legal? Nggak ada ya Tidak kan? ada. Nggak ada Jadi, sih, tapi istilahnya pokoknya tagline-nya tuh pinjol ilegal Oke. gitu aja. Gimana itu? Nah, itu dari tayangan tersebut ada nih kayak gambar monitor komputer yang nayangin tentang unsur gambar
ketelanjangan gimana ya bahasnya, asusila. Asusila seperti Iya, itu. iya. Oh, tidak senonoh lah ya. Iya, yang tidak benar, senonoh, benar-benar. benar-benar. Itu kan apa ya, melanggar peraturan yang ditetapkan kan dari undang-undang maupun dari P3SPS tadi. Iya, iya. Jadi kan nggak boleh kan media memperlihatkan itu gitu. Harusnya itu disensor. Ya Nah, mungkin itu mereka tadi punya. nggak sengaja kali ya, kayak nggak teliti aja mungkin, Iya, karena mungkin. penggerebekan kan kayak buru-buru gitu ya, ini digerebek nih, Iya. digerebek, ternyata ada itu di Nah, monitor gitu. Itu Iya. harusnya dievaluasi sendiri dari Iya. medianya. Evaluasi, Evaluasi. evolusi manusia dari kera itu. Maaf ya. Ya lanjut. Iya, bener, media tuh harus evaluasi tentang sebelum ditayangin. Mereka harus cek dulu nih, ada nggak yang nggak sesuai dengan pedoman gitu yang dikeluarkan KPI gitu. Terus untuk kasus selanjutnya mungkin ada Banyak ya. banyak kan, itu baru dua kan tadi, ini ketiga. Oke. Ini dari Metro Siang, tadi Metro Malam. Metro Malam, Metro Sekarang Siang. Metro ini kenapa ya agak Tolong Udah, ya. lanjut aja ke kasusnya. Tolong ya Metro ya. Ya. Nah, dari Metro Siang ini ada pemberitaan tentang seorang ibu yang mengidap skizofrenia yang membunuh anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Cuma sedih dalam banget. dalam pemberitaan itu korban itu tidak disensor. Anaknya tadi. Ya, tubuhnya dan ada apa ya, kelihatan bersimbah darahnya gitu. Oke. Jadi kan itu nggak sesuai kan ya, harusnya kan nggak boleh bermuatan konten yang seperti itu kan, harusnya disensor kan. Iya, benar. Dari pihak metronya seharusnya itu kan melanggar aturan dari pedoman P3SPS itu tadi. Dan Oke. itu dan dalam pedoman P3SPS tadi itu ada pasal yang bunyi tentang harusnya mereka tuh menghormati keluarga yang ditinggalkan juga kan. Mungkin itu kalau misalkan ada tayangan tersebut bisa menimbulkan trauma bagi keluarganya sendiri. Oh iya, benar. Iya, benar banget sih. Terus yang keempat mungkin ada dari ini, Trans TV. Trans TV sekarang. Yang Kenapa kena tuh? teguran dari KPI, soalnya itu kan menampilkan tentang apa ya, keindahan alam. Tapi di salah satu bagiannya itu ada tayangan itu ada bapak-bapak yang kelihatannya ngerokok. Kelihatannya ngerokok. Iya, dan itu nggak disensor. Mungkin cuman set gitu gambarnya, Ya, tapi mungkin ya. tapi tetap kelihatan, dan itu harusnya disensor kan, nggak boleh kan. Itu memberi contoh yang buruk bagi anak-anak dan remaja gitu. Oke. Terus yang terakhir nih, Yang terakhir ini ada dari Radio Prambos. radio nih sekarang ya. Radio sekarang. Oke. Kenapa tuh radio? Jadi di siaran ini mereka tuh ada yang bilang kalimat kasar, kata kasar. Katanya antit gitu. Oh, hewan berkaki empat yang suka menggonggong itu. Betul. Kok bisa dikatakan seperti itu? Nah, di program selain dari yang keluar kata tadi, juga ada beberapa dari episode dari programnya itu yang bermuatan unsur cabul gitu atau asusila. Kan nggak boleh kan ya, dalam media tuh menampilkan hal seperti itu. Wah, banyak banget ya Mel. Tadi ada dari Trans TV, ada dari Metro Pagi, Siang, Malam, Subuh. Enggak. Enggak, Cuman siang ya sama malam. siang sama malam. Terus ada dari Radio Prambors FM gitu ya. Cuman mungkin biar pembahasan kita lebih intim dan mendalam, coba ya kita ambil satu contoh kasus saja mungkin. Belinda pilih dari kelima itu. Kira-kira pilih yang mana ya? Enggak, aku mau ambil ini sih, lebih ke yang nomor 4. Tadi nomor 4 tentang apa? Ya, tentang Trans TV Pekanbaru yang ditegur KPI atau dipanggil KPI karena tadi menayangkan perokok tadi. Oke. Nah, jadi itu tuh kan kasusnya itu kan terjadi pada, bukan kasus sih, maksudnya siaran itu kan terjadi pada Senin 20 Mei 2024. Itu ininya pemanggilan KPI ke pihak Trans TV Pekanbarunya. Nah, itu kan. Nah, terus itu tuh tentang acara, namanya program acaranya tuh Pesona Riau. Pesona Riau. Di acara itu tuh niatnya atau tujuan acara itu tuh menyoroti suku anak laut gitu kan, kayak mungkin di sana masih banyak laut-laut yang ya orang-orang di sana tuh sukanya ini mau ditunjukin Keindahannya. iya, keindahan Riau gitu kan, Pesona Riau gitu kan tadi kan namanya juga. Nah, tapi kok ternyata nggak sengaja ada perokok yang Merokok. ditunjukkan. Perokok yang merokok. Perokok yang ditunjukkan di segmen itulah, pokoknya di ya itu di acara Asal itu. FM. Nah, itu kan sangat berbanding terbalik sama tujuan penyiaran itu kan. Tujuan penyiarannya itu kan pengen liatin keindahan alam, tapi
kalau rokok itu kan sebenarnya secara nggak langsung polusi udara ya, walaupun Iya. kecil tapi kan termasuk polusi udara. Termasuk. Jadi kayak ini tentang alam-alam tapi yang ini merusak alam kesannya gitu. Oke, Walaupun sekecil kontradiktif rokok. berarti ya. Kontradiktif namanya itu ya, sebutannya ya itu. Nah, jadi ini tuh KPI memanggil pihak Trans TV Pekanbarunya itu karena dinilai melanggar pasal 14 ayat 1 sama 2 tentang perlindungan anak dalam produksi siaran gitu. Sama juga pasal 18 itu tentang rokok, narkotika, psikotropika, zat adiktif atau nafsa gitulah. Yang tidak boleh masuk ke Nah, pemroduksian iya, tadi konten gitu. sempat dibahas sama Melani kan kalau narkoba itu juga tidak melanggar etika gitulah pokoknya. Nah, itu terus dari ini Trans TV Pekanbarunya itu bersedia untuk hadirat memenuhi panggilannya tadi. Itu dari ketua siarannya, ketua stasiun TV-nya itu namanya Fauzan. Dari Bapak Fauzan sendiri itu begitu di sana juga menjelaskan bahwa siaran itu tuh dari pihak Pak Fauzannya sendiri tuh mendapatkan siaran itu dari kantor pusat. Jadi nggak ada sistem edit mengedit lagi gitu loh. Jadi tinggal upload. Jadi kayak pihak pusat yang mungkin kurang teliti dalam mengedit gitu. Nah, jadi dari Pak Fauzannya sendiri itu menerima teguran itu dan berkomitmen untuk menjadikan teguran ini sebagai evaluasi ke depannya biar koordinasi dan komunikasinya antara dari Pak Fauzan sendiri ke kantor pusat tuh juga tahu gitu kalau biar lebih teliti lagi kayak gitu. Oke, berarti emang murni kesalahan dari lembaga penyiaran itu tadi ya, Trans TV tadi itu ya. Mungkin karena rokok tuh kecil banget ya, jadi nggak kelihatan gitu kalau mau disensor. Ya gitulah. Tapi kita nggak boleh maklumi karena emang itu udah tugas mereka gitu ya. Benar. Berarti emang selain menyajikan konten yang menarik, edukatif, terus juga emang harus seteliti itu menjadi seorang jurnalis gitu ya. Sangat berat untuk Melani ya. Iya kebetulan ya. Cita-citanya jadi cita-cita jurnalis jadi kan? jurnalis kan. Kamu juga kan Bel? Waduh. Kita bersinergi ya. Tapi menarik sih tadi membahas mengenai pelanggaran etika yang udah ada terjadi di Indonesia ini. Sementara Indonesia kan memang negara yang sangat beretika, menerapkan etika. Bahkan mau makan aja kan ada etikanya gitu kan. Apalagi ini membahas tentang kemaslahatan umat Indonesia seluruh manusia gitu kan. Nah, jadi emang menjadi hal yang harus diperhatikan oleh lembaga penyiaran gitu ya, biar nggak cuma apa tadi menjadikan Nggak cuma menghibur tapi juga harus mendidik gitu ya. Dan juga selain mendidik itu bisa melindungi nilai-nilai sosial gitulah pokoknya kemanusiaan. Oke. Tapi nih tadi kan kalau yang dari kasusnya Trans TV tadi kan kena teguran gitu. Sementara tadi Melani sempat ada bahas tentang undang-undang. Undang-undang kan bicara tentang pidana gitu, hukuman penjara atau denda gitu. Nah, gimana sih Mel? Apakah di undang-undang itu diatur gitu kalau misalnya melanggar ini bakal diginiin? Gitu. Ada sanksi mungkin? Ya, ada Sanksinya sanksi apa gitu? Sanksinya kalau misalkan dari teguran kalau misalkan pelanggarannya itu ringan, dari KPI sendiri tuh ada teguran tertulis. Itu KPI. Teguran tertulis, terus juga ada pemberhentian sementara program siarannya. Terus bisa juga pencabutan izin program siaran. Wow. Kalau misalkan itu udah berat kan nih. Nah, kalau misalkan terakhir tuh yang paling berat itu ini sanksi pidana. Bisa sanksi pidana. Baru pidana. Oke. Itu berdasarkan undang-undang berarti ya. Soalnya kan udah diatur dalam undang-undangnya gitu. Oh. Gitu. Agak serem ya. Iya, memang serem. Makanya media tuh harus berhati-hati banget. Iya, harus teliti lagi nih. Bener. Misal aja salah gitu kan, terus kena penjara, kasihan anak istri. Nah, makanya jadi untuk lembaga penyiaran harus diperhatikan gitu ya. Betul. Terakhir mungkin saran dari Melani dan Belinda terkait pencegahan, gimana sih biar lembaga penyiaran ini sebelum melakukan kesalahan harus mencegah, karena ada pepatah Cina yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Oh, itu pepatah Cina. Pepatah Cina. Wow, baru tahu kita ya. Iya. Coba bahasa Cinanya apa? Kita boleh kita nanti kena pelanggaran lagi nih. Oh iya, maaf. Gimana pencegahannya mungkin? Kalau menurut aku sih ya kayaknya paling penting dalam pencegahan ini tuh menjaga integritas dulu sih dari medianya gitu, menjaga integritas. Nah, itu salah satunya kan kalau misalnya media penyiaran itu kan termasuk dalam kegiatan jurnalistik gitu ya, sama aja. Nah, jadi makanya kita tuh penting banget media penyiaran itu tadi tuh
berpedoman kepada kode etik jurnalistik. Nah, itu kan banyak pasal-pasalnya kan. Iya. Nah, terus juga kegiatan jurnalistik itu meliputi dari 3 proses atau 3 tahapan. Apa aja? Nah, itu verifikasi, klarifikasi, dan konfirmasi. Nah, verifikasinya itu tuh berupa kayak misalnya di elemen jurnalistik juga udah disebutkan ya, kalau misalnya harus disipil verifikasi, itu harus memastikan bahwa sumber-sumber yang kita pakai untuk menyebarkan informasi tersebut itu benar-benar valid gitu ya. Yes. Nah, terus habis itu ada klarifikasi, itu klarifikasi kepada pihak-pihak yang nantinya akan bersangkutan supaya tidak terjadi salah paham gitu. Bakal klarifikasinya tuh nanti bakal di kayak gini sebarnya informasinya, beritanya gitu. Terus kalau misalnya konfirmasi itu konfirmasi ulang biar beritanya tuh bener-bener akurat gitu dan faktual dan sebagainya. Pokoknya bener-bener konfirmasi tuh kayak kesannya diteliti ulang gitu lah, konfirmasi lagi gimana beritanya itu nanti bakal disebarkan gitu. Oke. Nah, gitu. Terus juga yang kedua itu kita harus mematuhi tadi yang udah disebutin Melanie, itu ada P3SPS sama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang isinya tuh bahwa menyuruh kesannya kayak ya buat pedoman dari radio dan televisi untuk wajib menyampaikan berita yang benar, seimbang dan bertanggung jawab gitu. Karena kayak nggak boleh ada fitnah, bohong. Terus habis itu provokasi yang bisa memecah belah masyarakat gitu kan. Tadi media kan jangkauannya luas kan, masyarakat juga banyak gitu. Nah, kalau misalnya mematuhi aturan ini tuh juga secara nggak langsung bisa media penyiaran tuh ikut jaga keharmonisan sosial dan kepercayaan dari publik gitu. Nah, tadi menarik banget apa yang disampaikan oleh Belinda terkait pencegahan. Cuman mungkin Belinda kan nggak sendiri. Kita kebetulan kedatangan dari orang yang udah berkecimpung di dunia penyiaran sejak tahun 1982. Ya, jangan dilupakan ini jasanya sangat berarti. Iya, kan Anda katanya reinkarnasi dari ibu kita Kartini? Bukan. Oke, coba mungkin bisa disebutkan apa? Mungkin tambahan dari aku, dari medianya sendiri harus meningkatkan literasi masyarakat. Tadi kan media bukan cuma untuk menghibur kan ya, tapi juga mengedukasi. Nah, memberikan informasi. Jadi media itu harus memuat konten-konten yang edukatif biar masyarakatnya juga tuh bisa berpikir kritis gitu loh, bisa membedain mana yang hoax, mana yang fakta. Terus selanjutnya mungkin media perlu evaluasi rutin internal mereka gitu loh. Apakah siaran mereka tuh udah sesuai belum sih sama pedoman yang SPS 3 tadi itu? Terus juga sesuai nggak sih sama kode etiknya, sesuai nggak sih sama undang-undangnya gitu sih. Oke. Berarti tadi untuk mencegah udah banyak banget yang disampaikan oleh Melanie dan Belinda. Integritas pastinya sebagai seorang lembaga penyiaran mengatasnamakan jurnalis, ya berarti harus ada berpedoman dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang tentang jurnalistik seperti itu kan. Dan juga dari masyarakat sebagai konsumen harus juga lebih selektif gitu, betul, pastinya betul. Gitu kan. Nah, untuk menutup nih, terakhir banget. Ya udah akhir aja, nggak mau berpisah. Masih mau. Nggak mau babak. Lanjut nah, terus gimana? Mungkin apa kata-kata hari ini mengenai etika tadi, mungkin dari Belandi. Maksud saya Belinda dan Melanie. Itu singkatan yang saya buat. Belandi. Gitu biar lebih akrab kita ya. Nah, mungkin akrab. Ya mungkin. Nah, kalau misalnya dari aku sih, ya karena tadi pembahasan kita tuh juga udah banyak dan penting banget nih ya. Nah, semoga aja nih podcast kita kali ini tuh bisa bermanfaat untuk semua pendengar-pendengar di sini kita nanti. Terus habis itu kita juga bisa memahami bahwa dalam media penyiaran itu juga harus bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi gitu. Dan ya itu tadi mempertimbangkan etika-etika dan menaati kode etik dan sebagainya gitu. Oke. Kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini, media jangan lupa untuk menerapkan etika dan masyarakatnya juga harus pintar dan kritis. Wow, keren banget kata-kata hari ini dari Melanie dan Belinda. Nggak paham. Ya, saya paham. Nah, tapi ya karena setelah ini katanya Belinda mau ngurus ayam, mau bertelur ayamnya ya? Iya, nanti mau digoreng buat Upin Ipin. Aduh. Dan katanya Melanie juga mau ngurus ini ternak apa kemarin? Sapi nggak sih, sapi buat kurban? Bukan. Bukan cupang. Ya. Ternak cupang. Ya, jadi mungkin sekian dulu teman-teman. Kita ucapkan terima kasih sebaik-baiknya untuk narasumber yang sangat insightful dan pastinya keren-keren. Ada
Belani dan Melina. Belinda dan Melani maksud saya. Terima kasih Belinda dan Terima Melani. kasih juga Efrem Oke. yang sudah Kita. iya mengundang kita dan membersamai kita sampai akhir juga. Yes, terima kasih sama-sama. Untuk teman-teman sampai jumpa di podcast Etika part 2. Bye bye. Bye bye.